mobil reward dari True Life. Pasti bisa. Kalau gitu, karena faktanya dari 15 unit mobil yang sudah diraih oleh member-member dan leader-leader True Life, ternyata hampir 50% lebih itu bukan orang-orang yang punya pengalaman bisnis network marketing. Betul. Ada yang Orang ibu biasa. rumah tangga, bahkan ada yang baru 1 bulan belum genap bergabung karena rezekinya memang di True Life, beliau dapat mobil. Tepuk tangan buat True Dia Life. langsung buat mobil. Nah, ada yang menarik, kenapa seseorang yang tidak punya latar belakang bisnis network bisa mendapatkan reward mobil. Ini nanti di sesi kedua, Bapak Ibu sekalian, kita akan dibukakan tabir. Jadi aura kesuksesan kita akan dibuka oleh leader yang sudah terbukti sukses di bisnis True Life. Beliau peringkatnya sudah, ini bocoran dikit karena nanti baru akan disampaikan di sesi setelah istirahat. Beliau sudah triple diamond, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Nah, kalau sudah triple diamond itu sudah mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja lagi, dan itu lumayan besar, hampir 10% setiap bulan dari omset jaringannya. Tapi kalau ingin dari omset nasional, Bapak Ibu sekalian, itu kita harus dari triple diamond naik 1 level lagi ke crown ambassador, 2% dari omset nasional. Jadi kalau ada 1 miliar omset nasional, maka akan mendapatkan 2%-nya. Kalau ternyata di seluruh Indonesia baru ada 1 orang crown ambassador, maka 2% itu milik Bapak Ibu sendiri. Luar biasa. Nah, itu luar biasa. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kemarin CEO kita itu barusan share penghasilan leader-leader. Ternyata hariannya itu ada yang nyampe 15 juta, 20 juta harian. Hari. Ada yang pernah 40 juta ada. Nah, ada yang 40 juta dan lain-lain. Artinya apa? Insya Allah kalau hari ini tahap kita baru tahap Amin, belajar. amin, amin, amin. Ya, kalau Allah hari Maha ini Tahu, tahapannya bisa. kita Allah masih Maha Kaya. tahap belajar, maka tekunlah belajar, kejar ilmunya. Untuk apa? Karena kalau ilmunya sudah ada di dalam diri kita, insya Allah rezekinya akan menyusul. Amin. Amin. Nah, Amin. Bapak Ibu sekalian, waktu ada manajemen waktu di acara kita BOB kali ini. Ada waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit paling jauh untuk istirahat. Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk sholat untuk yang muslim dan muslimah. Kalau yang non muslim barangkali ada, bisa untuk sharing-sharing santai. Dan insya Allah nanti setelah Atau istirahat nyoba kita kembali alat ke tes. tempat duduk masing-masing. Boleh Karena nyoba alat tes. Leader kita, triple diamond kita, itu akan sharing ilmu bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki besar dan mudah setiap hari dari True Life Empire. Baik, Bapak Ibu sekalian, masuk pada waktu istirahat. Silakan Bapak Ibu yang mau istirahat sholat atau mau sharing-sharing dengan kanan kiri, silakan. Terima Atau kasih. mau nyoba alat terapi boleh. Ya, buat yang menunggu waktu sholat atau sedang tidak sholat bisa menggunakan alat terapi TL Tera. Atau mau ngobrol-ngobrol dengan leader boleh. Atau mau ngopi di Ya, dapur. kalau betul, kalau di belakang Bapak Ibu sekalian yang suka ngopi, ngeteh, Boleh ke belakang. boleh ke belakang. Gratis. Belakang. Gratis ya. Udah boleh kan Baik, istirahat? silakan. Ya, silakan. ya, Bu. Silakan. Sehat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian silakan manfaatkan waktu istirahat dengan baik. Terima kasih. Mantap. Mana dia? Sama beliau, dan saya sudah menyimpulkan bahwa beliau ini adalah orang yang super luar biasa. Ilmunya tinggi, kepada siapapun selalu siap berbagi, dan semakin beliau berbagi pada banyak orang, ternyata rezekinya, cuannya makin mengalir deras. Tepuk tangan untuk pembicara kita. Dan beliau tinggalnya di Tangerang. Bersyukur Bapak Ibu yang tinggalnya juga di Tangerang. Kapanpun bisa belajar dari beliau. Ini profil. Termasuk ketika ada acara-acara business opportunity presentation semacam ini di Master Stockist Tangerang ini, Bapak Ibu dengan mudah Rambutnya gitu. ya mengalahkan kemalasan. Kalau yang dari jauh sudah pasti pengorbanannya emaknya, dan kita belajar bersama-sama. Kenal. Sudah.
bayi di Warudi itu. Iya. Masih ada foto bayinya. Ini nyimpen ya Pak, foto bayinya. Waduh, anak muda. Biar merasakan mental Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, leader Triple Diamond True Life Empire, Bapak Rudi Nugraha. Ya. Ya, terima kasih untuk MC yang luar biasa, calon royal kita, Bapak Sultan Barani. Tangan beliau sudah ketemu, semangatnya meningkat terus, luar biasa. Beliau bukan orang Tangerang ya, bayangkan orang Tangerang kita undang pada banyak yang nggak datang. Beliau orang dari Depok, luar biasa. Hari Selasa lalu sampai rumah pulang dari jam 2 sampai rumah jam 1 malam. Saya doakan semoga sampai selamat. Waktu itu kakinya terpincang-pincang ya. Semangatnya mengalahkan kaki yang sakit ya. Orang-orang yang seperti ini yang bisa sukses ya. Luar biasa.
Kebetulan saya terenyuh lihat waktu Pak Sultan pulang terbincang-bincang dari Depok loh, bukan dari Cimone, bukan dari Cimondo, bukan dari Tewan. Depok itu kurang lebih perjalanan minimal 2,5 jam kalau dari Tangerang naik kereta nyambung-nyambung. Kirain dari Lamongan. Oh, ya. Kondisi sakit lagi. Ya dalam kondisi sakit ya. Tujuannya. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa sukses. Memang sukses untuk semua orang, ya peluangnya untuk semua orang. Tapi tidak semua orang yang bisa sampai di puncak kejayaan kalau tidak berani bayar harga suksesannya di muka. Paham ya? Di muka itu seperti Pak Sultan, di muka bayarnya. Banyak orang maunya sukses dulu baru bayar. Ya, disuruh beli buku flipchart nanti aja dah kalau udah dapat bonus baru beli buku flipchart. Disuruh nyetok barang ya, nanti aja kalau udah dapat bonus baru nyetok barang gitu ya. Disuruh bikin paspor kalau mau keluar negeri, bikin paspor dulu. Nanti aja lah tunggu duitnya ada baru kayak bikin paspor, baru bayar tiketnya ke luar negeri. Nah, orang-orang biasa itu ada jutaan yang hidupnya susah. Tapi orang luar biasa kalau mau keluar negeri ya, dulu saya bergaul sama orang yang biasa-biasa ya. Nggak pernah keluar negeri gitu. Teman saya bilang udah jangan mimpi. Kerja, saya sempat kerja 12 tahun. Boleh dibilang main-mainnya setelah di usia 36 saya, di 35 saya baru mengenal dunia network. Sebelumnya 22 sampai 35, 13 tahun bekerja, termasuk 3 tahun saya di Jepang ya, sebelum menikah. Jadi termasuk telat, tapi tidak ada yang terlambat, Ibu Bapak ya. Hari ini kita mengenal dunia network ya. Sangat saya bersyukur ya. Kalau bukan dari network, saya seorang yatim piatu ya. Kalau yang pernah mengalami yatim piatu, ada yang yatim piatu di sini? Umur 15, bukan sekarang. Yang di usia 15 ke bawah. Bukan sekarang udah pada 60. Semua lah. Tiga semua ya. Ya, maksudnya mungkin di usia Aku masih ada. saya di usia 14 ya, nggak ada yang minta saya jadi yatim piatu. Kalau anak yatim piatu itu di SD, di SMP minder, Iya benar. sampai SMA minder, sampai kuliah saya minder. Kalau disuruh dipilih jadi ketua kelas atau bendahara, karena bakalan saya akan ngomong di depan orang ya. Iya. Jadi saya nggak mau orang mengetahui saya yatim piatu. Ada apa, Bu? Nggak mau orang tahu. Jadi minder, nggak berani ya. Itu sampai saya sebelum mengenal dunia network. Setelah network saya digiring sama atlet saya, dipaksa, kadang-kadang dipaksa digurin ke training, digurin ke public speaking training. Akhirnya saya baru tahu, saya bersyukur ya. Walaupun jadi piatu, Allah Tuhan yang Maha Kuasa kalau menghadirkan manusia di dunia itu sudah dibekali potensi dirinya. Orang cacat pun pernah dengar nggak? Nick Vujicic ya, nggak punya tangan ya. Pernah dengar motivatornya? Kata orang kalau mau sukses dilihat garis tangannya, dia nggak punya tangan, nggak ada garisnya. Sekarang jadi motivator besar. Di Google Nick Vujicic ya, motivator yang memotivasi banyak orang ya. Wah kaya raya ya, kiranya jadi panutan. Orang yang nggak punya tangan nggak punya kaki ya. Pintunya cantik bagi rumahnya gitu. Jadi jangan kira sukses itu orang yang lengkap, bukan. Sukses itu bukan dari fisik ya, tapi dari pikiran kita yang menentukan ya. Jadi Nick itu secara fisik dia kalah sama kita, tapi secara pikiran dia punya mental pemenang. Nah, saya belajar dari guru-guru saya semuanya. Setiap guru itu punya ilmu ya. Tadi lihat ya orang bule itu ya, Brian Tracy ya. Itu saya belajar 2,5 jam, bayarnya 2,5 juta di Le Méridien Hotel ya. Ada yang bule itu tadi ya. Saya cuma dapat satu hal, dia ngomong apa saya nggak ngerti, diterjemahin cuma satu kesimpulan yang saya ambil ya. Ada yang bule tuh. Satu ilmu yang saya ambil, kalau mau sukses di segala bidang apapun termasuk network, kita harus punya mental pemenang di pikiran. Kita harus menang dulu di pikiran. Seperti yang dulu Bapak Ibu punya anak TK kan, waktunya TK kan harus disekolahin masuk TK kan. Setelah itu SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Ada nggak yang dulu nggak punya mental pemenang? Yang suami sama istri jangan disekolahin lah, nanti kita cari uang capek-capek, nanti dari TK ke SD ke SMP, nanti diberhenti nih, kalah gaul. Nanti mogok ya, udah nggak usah sekolahin tuh, kasih makan aja sampai gede aja gitu kan. Nggak ada ya orang tua kayak gitu ya. Pasti punya mental pemenang kan orang tua. Kita sekolahin, kita yakin
anak kita, walaupun uang belum ada, nanti kita cari, kita sekolah terus SD, SMP, SMA, pasti nanti lulus kuliah jadi anak yang berguna bagi keluarga, bagi nusa bangsa dan bangsa dan bagi agama. Benar nggak? Itu namanya mental pemenang. Nah, setiap orang punya mental pemenang. Hanya hari ini beranikah kita menarik kembali mental pemenang kita? Dulu kita pernah sukses mengantar anak ya. Mental sukses itu bisa diakses lagi, bisa ditarik. Jangan bilang wah itu dulu lain, sekarang udah tua. Tua kan fisiknya, pikirannya tetap sama. Jadi sukses itu yang dulu ada jejaknya, percaya nggak? Dan jejaknya bisa diambil lagi, ya. Jadi jejaknya diambil lagi, taruh lagi di sini. Jadikan di Trulab ini kita adalah distributor yang berbeda dengan orang lain ya. Ribuan distributor, ada 30.000, kita harus berbeda. Distributor Trulab yang punya mental pemenang. Amin. Amin. Jadi menang dulu di pikiran. Menang dulu di pikiran itu bukan tak kabur ya, bukan gua pasti kaya. Nih nanti buktiin ya gua tak kaya. Jangan begitu. Maksudnya saya pasti berhasil. Kita sama-sama pasti berhasil. Ya, akan jadi Royal Crown. Ya, walaupun belum lihat ya. Saya yang dulu sama dengan saya yang sekarang. Ya, kalau dulu saya pernah berprestasi di tempat lain, di pusat lain, orangnya sama. Saya akan ambil yang dulu saya lakukan. Waktu kita berprestasi kan, kita kan dulu melakukan ini ya, rajin presentasi dan jelek, ambil lagi masukkan di dalam kepala. Ya, nah itu yang percuma juga kalau Pak A ngomong, saya ngomong sampai 1,5 jam, kalau pulang-pulang nggak menangkap yang saya ajarkan tadi. Punya mental pemenang, ya menang dulu di pikiran. Ya contohnya gini, kalau orang biasa disuruh jalan ke tujuannya, suruh bikin paspor, mau keluar negeri nggak teman? Oh mau, kan demen jalan-jalan. Kalau mau keluar negeri kamu udah jalan-jalan, udah punya paspor belum? Bikin, cuma 400.000. Buat apaan bikin paspor nanti duitnya belum ada, ya. Jadi banyak jutaan nggak pernah keluar negeri itu. Lihat Malaysia ini nggak pernah tinggal nggak pernah. Karena mentalnya bukan mental pemenang. Kalau mau keluar negeri, bikin paspor, ya. Saya diajarkan bikin dulu, nanti setelah punya paspor, alam semesta, Tuhan yang Maha Kuasa kasih rezeki. Ada penawaran dari terminal auto, kita dapat bonus, dapat uang, bisa jalan-jalan. Nah, kalau yang ingin punya mobil, siapa yang ingin punya mobil? Pulang, kira-kira halamannya itu buat mobil nggak? Mobil paling kecil tuh, wuling. Sampai Nggak, kalau halamannya cukup nggak buat mobil yang paling kecil tuh, wuling tuh, wuling. Paling kecil. mau Kan mobil. Kalau Pak Jero mungkin belum ada yang nggak muat halamannya ya. Mau mobil. Ya kalau rumah 60 meter, Pak Jero nggak muat ya. Maksud saya wuling aja, wuling tuh kecil tapi harganya mahal. Pingin ya, kalau pingin dibersihin sambil doa ya. Doa. Ya Allah, ini saya bersihin ini, semoga nanti bikin sesuatu makin lancar, makin dipermudah ya. Begitu, ini kesaksian hidup saya, nggak bohong. Ya, dulu saya juga udah bosan naik motor kadang-kadang hujan-hujan, wah cepet, wah basah, ada mobil pak. Ya, jadi kalau yang mau punya mobil, halamannya dibikin, dirapiin mobil dasarnya ya. Nah, sambil minta ya Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang baik ya. Pertemukan dengan orang yang muda ya, presentasi sebentar kayak Pak A, presentasi sebentar udah ikutkan 4,2 ini karena dia orang baik, nggak perlu 2 jam. 5 menit. Ya 5 menit tuh langsung 4,2. Langsung closing. Doanya Tuhan pertemukan dengan orang yang baik yang jujur. Amin. Jangan ya Tuhan temuin orang yang berdebat terus. Oh aduh, yang susah jangan. Temukan orang yang sakit sedang mencari jalan kesembuhan ya. Jadi kita bisa cerita betul-betul. Menemukan orang yang membutuhkan peluang usaha, membutuhkan kesehatan gitu ya. Doanya begitu ya. Dan kalau punya dolen, ini rahasia saya, didoain. Orang sepupu kita aja yang nggak pernah ngaji bonus dari kita doain ya, sepupu saudara, anak bude, anak tante kita doain, bude, paman didoain ya. Padahal nggak pernah ngaji bonus ke kita. Kalau donen kita nih kita doain supaya sehat, supaya lancar, semua omset donen kita juga kebagian di kita. Jadi doakan donen. Betul. Enggak, ini nggak bohong ya. Betul, taruh di betul. Yang punya Trulab saya doakan juga semoga usahanya lancar, semoga Sehat. makin besar, semoga sehat ya, semoga tetap amanah gitu. Kita doakan gitu kan. Karena kita di kapal yang sama, ibaratnya kapal besar di tengah laut, kita berada di kapal Trulab bersama-sama.
Jangan sampai kapal kita bocor atau tenggelam ya. Doanya yang baik-baik aja. Semoga kapal True Lab ini membawa kita sampai pelabuhan impian kita, sampai dermaga impian ya. Di sana kalau Pak Al bilang sampai di pulau yang impian ya. Doakan semua. Itu yang penting. Jadi jangan kita ngapain doain gitu, ngapain doain yang susah nih. Ya susah kan ada doain nanti ribuan tuh, ada yang enak, ada yang plan nih oleh-oleh, ada yang minta ditraktir terus, ada doain yang traktir. Saya termasuk doain yang bukan traktir upline, makanya upline saya sering bantuin saya. Oke ya, tadi sekilas yang bikin luar negeri, bikin paspor secepatnya. Dengan bikin paspor, Anda udah punya mental pemenang, Anda udah percaya bahwa nanti akan jadi pemenang.